فعرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهم الإسلام على أن يكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم وإلا حاصروهم حتى يستسلموا أو يحاربوا. Setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada Banu Qurailah supaya mereka masuk Islam. Dan apabila mereka masuk Islam, memiliki perilaku yang sama seperti orang-orang Islam, maka mereka akan diperlakukan yang sama dengan al-muslimin. Akan tetapi mereka tidak mengindahkan seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada mereka supaya mereka masuk Islam dan mereka akan dilindungi dan akan diperlakukan sama seperti orang-orang Islam, apabila mereka enggan, maka mereka akan dikepung dan mereka akan diperangi. Fa'ashar alaihim ra'isuhum Ka'ab bin Asad an yaslamu wa yu'minu bi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa qala fa wallahi laqad tabayyana lakum annahu nabiyyun mursalun wa annahu alladhi tajidunahu fit Taurat fa abaw wa qalu la nufariqu dinana. Lalu pemuka mereka yang bernama Ka'ab bin Asad memberikan instruksi supaya orang-orang Yahudi Banu Qurailah beriman, masuk Islam dengan ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya Ka'ab bin Asad mengucapkan, demi Allah, laqad tabayyana lakum annahu nabiyyun mursal. Sudah jelas bagi kalian semua bahwa Muhammad itu adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu alladhi tajidunahu fit Taurat. Kamu semua mendapatkan sifat-sifat Muhammad seperti apa yang telah tertera di dalam Taurat. Tidak ada pilihan. Supaya kalian sekarang beriman, supaya kalian masuk Islam. Alasan yang lain supaya kalian tidak diperangi, maka pasti kalian akan hina. Wa qalu la nufariqu dinana. Mereka mengucapkan kami tidak akan meninggalkan agama kami. Wa amtadda al-hisaru 25 lailatan hatta awshaku 'ala al-halaki min al-jubbi wal khawfi. Maka benar-benar benteng Bani Qurailah dikepung selama 25 malam. Dan hampir saja mereka binasa atau mati karena dalam keadaan lelah dan karena dalam keadaan cemas dan takut. Wa 'inda idzin talabu minan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi ikhtiyarihim wa mal'i iradatihim an yanzilu ala hukmi Sa'ad bin Mu'adz. Setelah mereka dikepung selama 25 malam, lalu mereka menyerah dan mereka meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keinginan mereka supaya mereka bernegosiasi dengan Sa'ad bin Mu'adz, karena Banu Qurailah memiliki mitra dengan suku Aus yang ada di Madinah. Pemimpin suku Aus dialah bernama Sa'ad bin Mu'adz. Mereka meminta kepada Nabi agar supaya urusan mereka diselesaikan.
oleh Sa'ad bin Mu'adz. Wa huwa ra'isul Aus. Sa'ad bin Mu'adz dia sebagai pemimpin suku Aus. Wa kana Banu Quraidah hulafa'ahum. Wa kana Banu Quraidah hulafa'an lahum. Banu Quraidah dengan suku Aus ini memiliki hubungan. Mereka sebagai mitra, mereka sebagai partner. Harapan mereka agar supaya Sa'ad bin Mu'adz memberikan sanksi yang ringan. Oleh karena itu mereka meminta kepada Nabi supaya urusan mereka diserahkan kepada Sa'ad bin Mu'adz. Maka sanksi yang diberikan oleh Sa'ad bin Mu'adz mereka artinya siap untuk menerimanya. Fastajaba an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam li talabihim. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengabulkan permohonan mereka. Wastada'a Sa'dan. Lalu beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam memanggil Sa'ad. Wa qala lahu inna haula'i qad nazalu ala hukmika mukhtarina fahkum bima syi'it. Setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kepada Sa'ad bin Mu'adz, sesungguhnya Bani Quraidah menghendaki supaya kamu menegakkan hukum kepada mereka. Fahkum bima syi'it, tegakkanlah hukum sesuai apa yang kamu senang, apa yang kamu lihat baik. Qala Sa'ad wa hukmi nafidun 'alaihim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am. Sa'ad mengucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hukmi nafidun 'alaihim, apakah kebijakan saya yang berlaku untuk mereka? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, benar. Kebijakan Anda yang diminta oleh mereka. Wa hakama Sa'ad an tuqtala rijaluhum al-muqatilun wa an tuqsama amwaluhum wa tusabba dhararihim wa nisa'uhum wa an takuna diyaruhum lil muhajirin duna al-ansar lianna lil ansari diyaran wala diyara lil muhajirin. Lalu Sa'ad memberikan keputusan supaya prajurit mereka dibunuh semua, harta mereka dibagi, wanita-wanita dan anak-anak mereka dijadikan tawanan, serta rumah mereka diperuntukkan kepada para sahabat muhajirin, tidak diperuntukkan kepada para sahabat Ansar. Lianna lil ansari diyara wala diyara lil muhajirin. Mengapa rumah mereka diperuntukkan kepada para sahabat muhajirin, tidak diperuntukkan kepada para sahabat Ansar? Karena para sahabat Ansar sudah memiliki rumah dan para sahabat muhajirin belum memiliki rumah. Rumah mereka supaya diserahkan, diberikan kepada para sahabat muhajirin. Wa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qatlir rijal alladziina kanu yahmiluna as-silah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya laki-laki mereka yang sebagai prajurit agar dibunuh. ومن حث بني قريظة على نقض العهد ودبر المعركة ضد المسلمين كحي بن أخطب زعيم بني النضير. Begitu juga di situ ada yang memberikan gagasan kepada Bani Quraidah supaya Bani Quraidah merusak perjanjian
dan supaya Bani Quraidah memerangi orang-orang Islam. Ternyata Hayy bin Akhtab itu berada di dalam kerumunan Bani Quraidah. Hayy bin Akhtab ini Yahudi dari Bani Nadir. Sebelum Bani Quraidah diberikan sanksi yang keras, Bani Nadir diusir oleh Nabi Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari Madinah. Ternyata pemimpin mereka yang bernama Hayy bin Akhtab ini bersembunyi di dalam benteng Banu Quraidah. Dia termasuk orang yang dibunuh. ثم قسمت الأموال وسقيت الضرار والنساء كما حكم سعد الذي اختاره بني قريظة حكما. Setelah itu harta mereka dibagi, wanita-wanita dan anak-anak mereka ditawan. Maka itulah hukum yang diberlakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai keinginan Bani Quraidah untuk memilih Sa'ad supaya Sa'ad menegakkan hukum kepada mereka. Wa ila hadza yusiru qawluhu ta'ala fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqa. Sebagian mereka kamu bunuh dan sebagian yang lain kamu tawan.